Halo anak-anak, apa kabar? Kali ini Pak Guru akan mengajak kalian belajar mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Materi yang kita akan pelajari adalah tentang bunyi. Kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kita tentu mendengar bunyi atau suara dalam kehidupan sehari-hari saat berbicara atau mendengarkan musik. Seperti kali ini, kalian mendengarkan suara dari Pak Guru. Ini adalah salah satu bagian dari bentuk bunyi. Bunyi adalah sebuah gelombang dari benda yang bergetar dan didengar dan ditangkap oleh manusia. Pengertian bunyi secara umum adalah suatu gelombang yang dihasilkan oleh benda yang bergetar. Seperti saat ini Pak Guru berbicara dalam video ini menghasilkan bunyi. Bunyi yang dihasilkan dari suara Pak Guru ini adalah dari pita suara yang ada di tenggorokan. Coba kamu praktekkan, kamu berbicara dan peganglah tenggorokan kamu. Ketika kamu berbicara ada getaran. Seperti halnya Pak Guru saat ini, pita suara Pak Guru bergetar sehingga menghasilkan bunyi dan dapat kalian dengarkan. Yuk, silahkan dicoba. Bagaimana? Ada getaran kan? Nah, itulah contoh bunyi yang dihasilkan oleh pita suara yang kita miliki. Nah, pita suara itu letaknya ada di dalam tenggorokan kalian. Benda yang menghasilkan bunyi disebut sebagai sumber bunyi. Misalnya pada alat-alat musik yang kamu lihat pada gambar, ada berbagai macam alat musik, mulai dari gitar, piano, drum, dan lain-lain. Semua alat musik ini bisa menghasilkan bunyi. Maka ini disebut sumber bunyi. Apakah hanya alat musik saja? Tentu tidak. Benda-benda yang menghasilkan bunyi itu disebut sebagai sumber bunyi. Syarat terjadinya bunyi. Yang pertama adalah terdapat sumber bunyi. Jadi harus ada sumber bunyinya. Contohnya pada alat musik. Atau kalau pada manusia, pada pita suara, ini sebagai sumber bunyi. Yang kedua, terdapat medium atau perantara bunyi. Bunyi dapat kita dengar melalui telinga kita, itu harus ada perantaranya, ada mediumnya. Kemudian yang ketiga adalah terdapat reseptor bunyi atau penerimanya. Jadi ada alat untuk menerimanya, yaitu telinga. Kita bisa tahu itu ada bunyi karena kita mendengar melalui telinga kita. Jadi tiga hal ini harus ada. Selanjutnya kita akan
mempelajari tentang sifat-sifat bunyi. Gelombang bunyi juga memiliki sifat dan karakter sendiri. Apa saja sifat gelombang bunyi? Yang pertama, bunyi memerlukan medium. Karena bunyi merupakan gelombang yang bergerak, maka dalam pergerakannya gelombang bunyi memerlukan media pengantar atau medium. Medium atau perantara yang diperlukan itu bisa berupa zat padat, cair, atau udara. Yang kedua, bunyi dapat dipantulkan. Bunyi juga dapat dipantulkan atau refleksi. Bunyi termasuk gelombang longitudinal yang salah satu sifatnya adalah dapat dipantulkan. Hal ini yang membuat bunyi dapat dipantulkan. Contoh, fenomena bunyi dapat dipantulkan dapat kita dengarkan saat bunyi kita bergema, menghasilkan gema atau gaung. Kalau kamu ada di sebuah bukit, kemudian di depanmu juga ada sebuah bukit, kamu berteriak, maka suara kamu akan dipantulkan, akan mengikuti suara aslimu, yaitu yang namanya gema. Lalu yang ketiga, bunyi dapat dibiaskan. Hal ini menyebabkan suara yang dihasilkan tidak sekeras aslinya. Contoh, fenomena bunyi dapat dibiaskan adalah suara petir terdengar lebih keras di malam hari karena suhu udara bawah lebih dingin dari suhu udara atas. Yang keempat, bunyi mengalami pelenturan. Bunyi juga memiliki sifat dapat mengalami pelenturan atau difraksi. Contoh fenomena bunyi dilenturkan adalah ketika kita mendengar suara mobil di tikungan meski kita belum melihat mobil itu berbelok, tetapi bunyinya sudah sampai terlebih dahulu. Yang kelima, bunyi mengalami perpaduan. Maksudnya, bunyi yang kita dengar dari dua buah sumber yang berbeda. Namun, apabila memiliki frekuensi yang sama, maka kita akan mendengarnya lebih keras lagi. Contoh, suara dipadukan adalah saat dua loudspeaker menyetel lagu. Kita akan mendengar suara yang kuat dan lemah secara bergantian. Yang terakhir, yang keenam, termasuk gelombang longitudinal. Yang dimaksud gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah rambatnya sejajar atau sama dengan arah getarnya. Jika arah getar bunyi ke kanan, maka gelombang itu juga akan merambat ke kanan. Itulah sifat-sifat bunyi. Kita akan lanjutkan pembelajaran kita selanjutnya pada bagian yang kedua. Tetap ikuti terus video ini, ikuti channel ini supaya kita bisa belajar bersama-sama. Pak Guru mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.